permukaan balok. Ini adalah gambar jaring-jaring dari bangun balok yang sisinya itu persegi panjang semua ya. Ini perhatikan, persegi panjang 1 itu sama dengan persegi panjang 2, sama ini ya. Persegi panjang 3 yang pink ini luasnya sama dengan persegi panjang 4. Persegi panjang 5 sama dengan persegi panjang 6. Jadi kalau kita ingin menghitung luas permukaan balok, berarti kita tambahkan luasnya semuanya ini ya. Nah, perhatikan, kita cari yang luasnya sama, ini yang warna biru doker ini kan sama. Ini perhatikan, ini adalah persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Ini juga sama luasnya, ini panjang kali lebar, sehingga dapat ditulis panjang kali lebar tambah panjang kali lebar. Kemudian perhatikan yang warna pink, ini persegi panjang 3 dan 4, ini adalah panjang, ini adalah lebarnya adalah sama dengan tinggi. Jadi kita tulis panjang kali tinggi ditambah panjang kali tinggi ini ya. Kemudian yang terakhir ini yang warna biru, persegi panjang 5 dan 6, ini ada lebar, ini tinggi, berarti lebar kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, ini dapat kita tulis begini, ini panjang kali lebarnya kan ada 2, bisa kita tulis 2 kali panjang kali lebar. Nah, ini panjang kali tingginya ada 2, berarti ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Lebar kali tingginya juga ada 2, berarti ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Ini adalah rumus luas permukaan balok. Atau bisa juga ditulis begini, ini kan 2 semua, ini kita keluarkan duanya ya, biar lebih ringkas rumusnya menjadi 2 kali ini kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Jadi nanti kalau menghitung yang dikurung ini dikerjakan dulu, panjang kali lebarnya berapa, terus ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini dijumlahkan semua, kalau sudah 2 kali jumlah dari ini, itu adalah rumus dari luas permukaan balok. Berikut ini ada sebuah contoh soal untuk menghitung luas permukaan balok. Hitung luas selimut atau permukaan balok di bawah ini. Ini ada gambar balok. Nah, ini ada angka-angka, ini adalah 10 cm, ini adalah panjang. Kemudian 5 cm ini adalah lebar. Nah, ini 4 cm adalah tinggi. Kalau disuruh menghitung luas permukaan balok, berarti kita tulis rumusnya, luas permukaan balok adalah 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Lalu kita masukkan angka-angkanya. 2 kali ini panjangnya 10, lebarnya 5, kita tulis 10 kali 5 ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 10, tingginya 4, 10 kali 4 ditambah lebar kali tinggi, lebarnya 5, tingginya 4, 5 kali 4. Nah, kemudian di dalam kurung ini kita hitung dulu ya. Ini tetap 2 kali, 10 kali 5 itu 50, ditambah 10 kali 4, 40, ditambah 5 kali 4, 20. Berarti 2 kali 50 tambah 40 tambah 20, yang di dalam kurung dihitung ini ya, dihitung dulu. Ini adalah 110. Kita tulis 2 kali 110 cm persegi. Cm persegi adalah satuan dari luas. Dari mana? Dari ini kan 10, misalnya panjang kali lebar kan 10 cm kali 5 cm. Cm kali cm kan cm persegi, dari situ. Kemudian 2 kali 110 adalah 220 cm persegi. Jadi luas permukaan balok ini adalah 220 cm persegi. Mudah ya menghitungnya, asalkan kita tahu rumusnya, hafal, mudah tinggal memasukkan angka-angkanya. Ini ada contoh yang kedua
Soal yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Ini sebuah soal permasalahan sehari-hari. Suatu kotak perhiasan berbentuk balok dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Tentukan lebar kain minimal yang dapat digunakan untuk melapisi seluruh permukaan kotak perhiasan tersebut. Nah, kalau disuruh menghitung kain yang melapisi seluruh permukaan kotak perhiasan yang berbentuk balok, artinya kita harus menghitung luas permukaan balok. Nah, berarti kita tulis luas permukaan balok ya. Tadi kan 2 kali ya panjang kali lebar. Panjangnya 20, lebarnya 10, berarti 2 kali 20 kali 10 ditambah panjang kali tinggi. Panjangnya 20, tingginya 5. Kemudian ditambah lebar kali tinggi, lebarnya 10, tingginya 5. Satuannya cm persegi. Kemudian ini kita tulis 2 kali. Ini yang di dalam kurung kita hitung. 2 kali 20 kali 10 itu 200 ya. Ditambah 20 kali 5 itu 100. Ditambah 10 kali 5 itu 50 cm persegi. Jadi 2 kali yang di dalam kurung kita jumlahkan. 200 tambah 100, 300 tambah 50, 350 cm persegi. Baru kita hitung 2 kali 350 adalah 700 cm persegi. Nah, itu ya. Jadi lebar kain minimal untuk melapisi seluruh permukaan kotak perhiasan adalah 700 cm persegi. Nah, ini salah satu contoh soal cerita ya, atau permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Ya, kita akan mencari luas permukaan kubus. Ini adalah sebuah kubus ya. Ini rusuk, ini garis-garis. Nah, ini rusuk ya. Ini rusuk. Kalau kita buka akan menjadi seperti ini. Ini adalah jaring-jaring kubus. Nah, misalnya ini bidang 1 ini depan, maka yang ini yang nomor 2 ini belakang. Kalau ini yang bawah, berarti ini adalah yang atas. Ini misalnya ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi kubus mempunyai 6 sisi. Ini ada 6 sisinya ya, yang sama besar, berbentuk persegi semua. Ada sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi ke atas, sisi bawah. Ini ada depan, belakang, bawah, atas, kanan, kiri. Ini ada 6 sisi yang sama panjang, sama luasnya, yaitu persegi semua. Jadi luas perseginya ini kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas perseginya itu kan
panjang kali lebar ya, tapi karena sama maka panjang dan lebarnya kita sebut sebagai sisi. Jadi sama dengan luas persegi adalah S kali S. Nah, satu luasan ini kan S kali S. Sebanyak tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas seluruh permukaan kubus ini adalah 6 kali S kali S. Nah, ini ya. Jadi luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi. Nah, 6 kali panjang kali lebar, atau karena sama sisinya panjang dan lebarnya sama maka menjadi 6 kali S kali S, sama dengan 6 kali S kali S ini kan sama, jadi sama dengan 6 kali S pangkat 2 atau S kuadrat. Ini adalah rumus menghitung luas dari permukaan kubus, yaitu 6 kali sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Sebuah contoh soal tentang luas permukaan kubus. Nah, perhatikan. Ini ada sebuah gambar kubus ya, yang sisi-sisinya itu 7 cm. Jadi ini panjang rusuknya semuanya 7 cm. Hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 7 cm. Jadi mudah saja. Rumusnya luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2. S nya adalah 7 cm. Jadi tinggal memasukkan 6 kali 7 cm pangkat 2. Jadi 6 kali 7 pangkat 2 itu 49. Jadi 6 kali 49 adalah 294 cm persegi. Contoh yang kedua, ini soal cerita. Diketahui luas bidang permukaan kubus adalah 96 cm persegi. Berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, kalau yang ini yang diketahui itu luasnya, luas permukaan kubus, yang dicari adalah panjang rusuknya ya. Kalau seperti itu maka kita tulis dulu rumusnya. Luas kubus adalah 6 kali S pangkat 2. Yang kita cari adalah S nya ini ya, panjang rusuk itu S. Nah, kalau kita balik rumusnya menjadi S kuadrat itu sama dengan luas kubus dibagi 6 ya. Ini S kuadrat. Kalau mencari S itu berarti akar. Jadi S, kalau S kuadrat kan ini. Kalau mencari S saja maka ini diakarkan menjadi akar dari luas kubus bagi 6. Akar kuadrat ya, akar kuadrat dari luas kubus dibagi 6. Nah, kita tinggal masukkan, berarti S sama dengan luas kubusnya kan 96 cm persegi, kita masukkan luas kubusnya 96 cm persegi dibagi 6 adalah 16 cm persegi. Jadi S sama dengan akar dari 16 cm persegi adalah 4 cm. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Contoh soal berikutnya adalah ini. Luas alas sebuah kardus yang berbentuk kubus 49 cm persegi. Tentukan panjang rusuk dan luas permukaan kardus. Nah, jadi pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama adalah disuruh mencari panjang rusuk. Pertanyaan yang kedua disuruh mencari luas permukaan kardus ya. Kalau pertanyaannya disuruh menghitung luas permukaan kardus, sebenarnya ini mudah. Ini kan alasnya itu sudah ketemu 49 cm. Lah, alasnya kubus itu kan persegi ya, berarti semua sisinya kan sama. Persegi semuanya berarti sisinya kan 49 cm persegi. Kalau disuruh mencari luas permukaan kardus, berarti tinggal luas kubus kan 6 kali S kuadrat. S kuadratnya ini sudah ada. S kuadrat itu kan luasnya persegi ini, atau luas salah satu sisinya. Las ini kan sisi juga berbentuk persegi kan, luasnya 49 cm persegi. Berarti mencari luas permukaan kardusnya 6 kali 49. Nah, tapi ini ditanya panjang rusuk, berarti caranya adalah ingat luas kubus itu kan persegi ya, bangun persegi ya, S kali S atau S kuadrat. Nah, luas alas kubusnya tadi 49 cm persegi itu kan S pangkat 2, berarti
Kalau mencari S adalah akar kuadrat dari 49 atau akar kuadrat dari luasnya ini ya. Akar kuadrat dari 49 adalah 7. Nah, berarti panjang rusuknya adalah 7 cm. Sehingga untuk menentukan luas permukaan kardus, luas permukaan kardusnya kan berbentuk kubus, yaitu 6 kali S kuadrat. S nya 7, berarti 6 kali 7 cm kuadrat. Jadi 6 kali 7 pangkat 2 itu 49. Nah, ini kan hasilnya 294 cm persegi ya. Ini untuk luas permukaan kardusnya. Jadi tadi sebenarnya kalau tidak ditanya panjang rusuk, kalau luas permukaan kardusnya langsung saja 6 kali 49, ini kan 7 pangkat 2 49. Tapi karena ditanya panjang rusuknya, maka dicari dengan mengakarkan luasnya ini tadi. Berikutnya adalah luas permukaan prisma. Nah, perhatikan. Ini adalah prisma segi 6. Kenapa? Karena alas dan atapnya adalah bangun segi 6. Nanti kalau alasnya segi 3 berarti namanya adalah prisma segi 3. Kalau segi 5 berarti prisma segi 5. Ini contohnya, kita buat contoh yang alasnya adalah segi 6. Misalnya ini, perhatikan H ini huruf H, ini maksudnya adalah tinggi prisma ya. Kemudian ini ada L1, L2, L3, L4, L5, L6. Ini adalah rusuk yang ini ya. Kalau kita buat jaring-jaringnya seperti ini alasnya, ini alasnya, ini atapnya ya, sama, ukurannya sama. Nah, kemudian ini ada 6 persegi panjang. Ini ada L1 tadi, L2, garis ini ya. Misalnya ini hurufnya, boleh ini huruf apapun boleh, ini hanya misalkan hurufnya L. Kemudian yang ini tingginya, ini tingginya adalah H. Maka kita bisa menuliskan luas permukaannya adalah 2 kali luas alas. Karena sama, cukup 2 kali luas alas ini ya. Ditambah, nah ini kan persegi panjang, berarti kan panjang kali lebar, panjang kali lebar gitu ya. Nah, ini anggap panjang kali lebar tambah panjang kali lebar gitu ya. Kemudian menjadi 2 kali luas alas ditambah, nah ini berarti kalau kita ringkas boleh seperti ini, L1 tambah L2 berarti ini ya, L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Ini sebenarnya adalah keliling ya kan? Ini kan keliling dari alas. Nah, ini sebenarnya keliling dari alas. Jadi ini sama dengan keliling alas. Kemudian dikali H. H ini adalah tinggi prisma. Jadi dapat disimpulkan untuk menghitung luas permukaan prisma adalah dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas. Nah, ini keliling alasnya kali tinggi prisma. Nah, ini adalah rumus menghitung luas permukaan prisma. Ini ada contoh soal, tentukan luas prisma segitiga di bawah ini. Ini alasnya prisma adalah segitiga, maka ini adalah prisma segitiga. Disuruh menghitung luas permukaannya. Jadi luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga, maka ini adalah luas dari segitiga, yaitu berarti 2 kali luasnya segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya segitiga ini 12 cm, tingginya adalah 16 cm karena segitiganya siku-siku di sini ya, berarti ini alas, ini tinggi. Ditambah keliling dari alas. Nah, kelilingnya dari alas dari segitiga ini adalah 12 ditambah 16 ditambah sisi ini kan sama dengan ini, ditambah 20 ini ya. Kemudian ini keliling alas kali tinggi prisma. Tinggi prismanya 9 kali 9. Jadi ini kita hitung, duanya ini kita coret, 12 kali 16 itu 192. Kemudian 12 tambah 16 tambah 20 itu 48, ini kalikan 9.
Jadi 192 ditambah 48 kali 9 itu 432. Jadi 192 tambah 432 hasilnya adalah 624 cm persegi. Ini adalah cara menghitung luas prisma segitiga. Ini adalah luas permukaan tabung atau silinder. Tabung itu kan seperti ini ya. Nah, ini ada, kalau kita buat jaring-jaringnya menjadi seperti ini, ada dua lingkaran yang sama. Ini alasnya, ini atapnya. Kemudian ini selimutnya, ini kalau kita buka jaring-jaringnya menjadi sebuah persegi panjang. Nah, ini ya. Jadi untuk menghitung luas permukaan tabung, berarti kita hitung luasnya ini, dua lingkaran ini dan selimutnya ini. Luas, jadi luas permukaan tabung adalah luas alas ditambah luas tutup tabung ditambah luas selimut tabung. Nah, luas alas dan luas tutup tabung ini kan lingkaran, berarti luasnya pi kali r kuadrat. Karena ada dua, berarti 2 kali pi r kuadrat ya. Untuk selimut tabung, perhatikan ini kan luas persegi panjang ini ya. Nah, perhatikan ini panjang ini. Nah, kalau di sini ini adalah, ini kan tadi asalnya kan ini, kan dibuka menjadi ini panjang. Ini adalah keliling dari lingkaran. Nah ini, nah ini adalah tinggi dari tabung. Jadi luas persegi panjang ini, nah ini kan panjang kali lebar. Nah panjangnya ini adalah keliling dari lingkaran. Ingat, keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r, atau pi kali diameter, atau 2 kali pi kali r. Ini adalah, ini ya, keliling lingkaran atau panjang kalau persegi panjang ini. Kemudian dikalikan, ini tadi kan panjangnya ini adalah 2 kali pi r, atau sama dengan kelilingnya ya, 2 kali pi r, kalikan tingginya prisma kali T. Jadi luas selimut tabung itu adalah 2 kali pi kali r kali T. Maka luas permukaan tabung adalah, ini ditambahkan ya, kan ini dua lingkaran tadi tambah selimut, 2 kali pi r kuadrat ditambah 2 kali pi kali r kali T. Sebenarnya ini sama dengan rumusnya luas prisma tadi ya. Tabung itu kan sebenarnya juga prisma, tapi prisma segi tak hingga. Tadi kalau luas prisma kan 2 kali luas alas, ini kan sama kan, 2 kali luas alas ya, alasnya kan sama, 2 kali alas ditambah keliling ya kan, nanti kali tinggi. Nah ini kan keliling, 2 pi r ini kan keliling. Nah, kalau tadi ini kan, kalau prisma tadi kan ini kelilingnya prisma, ini kan kelilingnya lingkaran. Nah sama kan sebenarnya rumusnya. Nah, tapi ini karena lingkaran 2 kali pi kali r, kalikan tinggi. Atau bisa juga dibuat seperti ini rumusnya, luas permukaan tabung kita singkat begini juga boleh, 2 kali pi r kali kurung r tambah T, begini juga boleh. Kalau ini bingung pakai ini juga boleh, sama ya, dimana r adalah jari-jari, T ini adalah tinggi tabung. Contoh soal berikut ini, diameter atau garis alas suatu silinder adalah 14 cm, sedangkan tinggi silinder 10 cm. Tentukan luas permukaan silinder. Silinder ini adalah tabung ya, berarti disuruh mencari luas permukaan tabung. Nah, perhatikan ini diameternya 14 cm, berarti jari-jarinya adalah diameter dibagi 2, 14 dibagi 2, R nya adalah 7 cm. Karena R 7 cm kita pakai pi 22/7, karena nanti biar mudah, ini kan sama-sama 7 ya. Kemudian tinggi tabung atau silinder adalah 10 cm, sehingga kalau kita tulis rumusnya tadi, luas permukaan tabung adalah 2 kali pi kali r kali kurung r tambah T. Boleh pakai yang ini ya, berarti 2 kali pi nya 22/7 kali r nya 7 kali kurung
R tambah T adalah 7 tambah 10. Nah ini bisa kita coret-coret ya. 7 ini dengan ini, 7 bagi 7 kan habis. Nah 2 kali 22 adalah 44, dikali yang 7 tambah 10 ini dijumlahkan jadi 17 cm. 17 ini satuannya cm persegi. 44 kali 17 adalah 748 cm persegi. Jadi luas permukaan silinder adalah 748 cm persegi. Berikutnya adalah luas permukaan limas. Untuk menghitung luas permukaan limas sama sebenarnya dengan luas bangunan lainnya ya, berarti kita cari luas alasnya. Jadi kita cari semua luas permukaannya, karena limas ini ada alas dan luas sisi tegaknya, ini kita jumlahkan luas alasnya. Kemudian luas sisi tegaknya adalah semua sisi yang menghubungkan alas dengan titik puncak. Nah itu adalah menghitung luas permukaan limas. Limas ini ada limas segitiga, limas segi 4, tergantung alasnya. Kalau alasnya segitiga itu berarti 5 segitiga, kalau alasnya segi 4, 5 segi 4 ya. Ini ada contoh soal menghitung luas permukaan limas. Kita perhatikan alasnya sisinya 4, ini berarti 5 segi 4. Jadi kalau ada soal alasnya segitiga berarti 5 segitiga. Berarti kita menghitung luas alasnya ini ya, ditambah dengan luas sisi-sisi tegak. Nah, perhatikan panjang sisi alas ini ya. Panjang sisi alasnya AB. AB ini AB dengan BC dengan DC dan AD ini sama, ini bangun persegi. Nah, AB ini sama dengan 2 kali EF. Nah, ini kan kalau ini EF ini EF ya, berarti AB kan 2 kalinya ini. Nah ini kan 2 kalinya EF. Nah caranya berarti kita mencari dulu EF nya ini, karena kita belum tahu AB, kita cari EF. Kenapa kita bisa cari EF? Karena di sini ada tingginya 15 cm, kemudian diketahui ini tinggi dari segitiga atau sisi tegaknya itu 17 cm. Ini kalau kita hubungkan ini kan segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Jadi kita bisa cari panjang EF. Panjang EF ini 17 ini sisi miring ya, berarti EF ini kan sisi pendek, nanti sisi miring dikurangi yang sisi lainnya. Jadi EF sama dengan akar dari FT kuadrat dikurangi ET kuadrat. Jadi EF sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Ini dihitung dulu, 17 kuadrat itu 289, 15 kuadrat 225. Jadi panjang IF adalah akar dari ini kurang ini 64. Akarnya 64 ada 8. Nah, sehingga EF ini 8, maka AB kan 2 kalinya IF. Berarti AB 2 kali 8, 16 cm. Ya, ini berarti semuanya ini sisinya yang alas ini 16 cm. Kemudian untuk segitiganya, perhatikan segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Ya. Ini kan 16, 16, 16, 16. Kemudian tinggi segitiganya ini 17, semuanya 17. Berarti kita hitung saja untuk luas yang tegak ini kita hitung 1, nanti dikalikan 4. Ini kan ada sisi tegaknya 4 kan, depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi luas segitiga ini setengah kali alas kali tinggi alasnya tadi 16 ya. Setengah kali 16 kali tingginya 17. 16 bagi 2 itu 8. 8 kali 17 136 cm persegi. Sehingga luas seluruhnya ini adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga ya, segitiganya kan ada 4 kali luas segitiga. Luas alasnya karena ini persegi ya, berarti S kali S 16 kali 16.
ditambah 4 kali luas segitiga. Tadi segitiganya sudah kita hitung, luasnya 136. 4 kali 136 adalah 544. 16 kali 16 256. Jadi luas seluruh permukaan 5 segi 4 ini 256 tambah 544 adalah 800 cm persegi. Ini contoh 5 segi 4 yang alasnya berbentuk persegi. Nanti kalau alasnya persegi panjang berarti nanti luas alasnya ya panjang kali lebar. Kemudian luas segitiganya nanti enggak sama karena panjang dan lebar kan tidak sama, berarti nanti kita cari sendiri-sendiri nanti untuk segitiganya. Kebetulan ini sama karena persegi, ini enak, tinggal untuk segitiganya tinggal 4 kali luas segitiga. Seandainya nanti alasnya berbentuk segitiga yaitu 5 segitiga, maka nanti untuk luas alasnya berarti menggunakan rumus luas segitiga, bukan luas persegi untuk alasnya ya. Sisi tegaknya juga segitiga, jadi menggunakan sesuai dengan bentuk bangunnya. Nah, berikutnya kita akan mencari luas permukaan dari bangun kerucut. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu hal-hal yang terkait dengan kerucut. Ini bangun kerucut ya. Nah, perhatikan sisi yang diarsir dinamakan bidang alas kerucut. Ini yang diaras, ini alas. Nah, ini yang diaras ini adalah alas. Kemudian titik O dinamakan pusat lingkaran. Ini di tengah-tengah alas ada titik O, ini adalah pusat bidang alas kerucut ya. Sedangkan T, ini T ini dinamakan puncak dari kerucut. Ruas garis OA ini perhatikan OA ya atau OB ini adalah jari-jari bidang alas kerucut, karena ini kan lingkaran, ini jari-jari. Ruas garis AB, ini AB dinamakan diameter bidang alas kerucut ya, diameter tadi lingkaran ini. Ruas garis yang menghubungkan titik T dan O, titik T dan O ini ya dinamakan tinggi kerucut, dilambangkan dengan T kecil. Tadi ini tingginya kerucut adalah ini dari puncak ini ke tengah lingkaran pusat. Nah, ini adalah tinggi dari kerucut. Sisi yang tidak diarsir ini ya. Ini yang melengkung ini disebut selimut dari kerucut. Adapun ruas garis pada selimut kerucut yang menghubungkan titik puncak, ini garis ya, menghubungkan titik puncak dengan titik-titik pada lingkaran. Nah, ini ya pada lingkaran T ini pada lingkaran garis-garis kan banyak nih. Dinamakan garis pelukis atau dilambangkan dengan huruf S. Jadi menghubungkan titik puncak dengan tepi-tepi lingkaran ini disebut dengan S atau garis pelukis atau apotema. Untuk lebih jelasnya perhatikan ini ya, ini bangun kerucut, kemudian ini adalah jaring-jaring dari kerucut ini ya, tadi ini adalah puncak. Nah, kalau ini jaring-jaringnya, ini puncak, kemudian ini lingkaran, ini alas. Nah, ini lingkaran alas, ini adalah R, jari-jari ya, ini jari-jari R. Kemudian ini tadi yang ini yang melengkung ini. Nah, ini adalah selimut dari kerucut. Nah, yang ini nah, yang menghubungkan titik puncak dengan tepi-tepi lingkaran ini. Nah, ini ya disebut dengan S, dilambangkan dengan S. Artinya ini S adalah panjang garis pelukis atau apotema, merupakan garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik keliling alas kerucut. Nah, ini ya, T ini adalah tinggi, R ini jari-jari, S ini adalah panjang garis pelukis atau apotema. Kita akan mencari rumus luas permukaan kerucut. Perhatikan ini
ini adalah selimut dari kerucut, ini adalah alas dari kerucut ya. Nah kalau ini selimutnya ini kita lanjutkan begini menjadi sebuah lingkaran dengan jari-jari S. Kalau dalam kerucut ini S itu kan garis pelukis, nah tapi kalau ini dibuat lingkaran, ini ada lingkaran yang berjari-jari S gitu ya. Kemudian T ini kan titik puncaknya dari kerucut. Kemudian ini ada di tepi lingkaran ini ada titik R, yang ini R aksen menghubungkan. T dengan R ini garis ini adalah jari-jari dari lingkaran ini. T dengan R aksen adalah jari-jari dari lingkaran ini atau garis pelukis dari kerucut ini. Nah kita perbandingan ini ya, luas juring T R R aksen, T R R aksen ini juringnya ya. Kalau kita bandingkan luas juring ini dibandingkan dengan luas lingkaran yang ini, itu akan sama dengan panjang busur ini. Nah ini panjang busur R ke R aksen per dibandingkan dengan keliling lingkarannya ini, itu akan sama. Nah luas juring TRR aksen itu per luas lingkaran ini. Luas lingkaran ini perhatikan, luas lingkaran ini jari-jarinya kan S ini ya, berarti luas lingkarannya adalah pi kali R kuadrat, kan begitu rumusnya. R kuadratnya itu adalah S kuadrat karena di sini S. Ini luas lingkarannya adalah pi kali S kuadrat sama dengan panjang busur R. Perhatikan ini kan panjang busurnya dari lingkaran ini sama dengan keliling dari kerucut ini kan, ya kan. Ini kalau kita ini kan dibuka jadi jaring-jaring, kalau kita buat kerucut kan sebenarnya ini adalah keliling lingkaran alasnya ini, sehingga berarti panjang busur RR aksen itu sama dengan keliling lingkaran ini, yaitu 2 PR ya, per, nah ini per keliling lingkaran yang besar ini. Kalau keliling lingkaran yang ini, karena ini S ini jari-jarinya, maka keliling lingkaran yang ini adalah 2 kali pi kali S. Kalau kita buat ini ya, kita cari luas juring T RR aksen itu sama dengan pi S kuadrat dikalikan 2 PR per 2 PS. Kemudian perhatikan 2 ini habis, 2 ini habis, 2 bagi 2 habis. Kemudian ini ada PS kuadrat. Nah ini habis PS, tinggal S nya tinggal 1. Nah jadi tinggal S kali PR menjadi PRS. Jadi luas juring TRR aksen sama dengan PRS ini ya, luas juring ini. Nah ini adalah selimut dari kerucut. Nah sudah ketemu rumusnya. Selimut kerucut adalah pi kali R kali S ya. Pi kali ini R, ini S adalah garis pelukis, pi kali R kali S. Ini adalah luas dari selimut kerucut. Nah sehingga luas sisi kerucut atau luas permukaan kerucut adalah kan ini luas dari selimut ditambah luas alasnya. Jadi luas dari selimut ditambah luas alas. Luas selimutnya adalah tadi sudah ketemu pi kali R kali S. Alasnya kan lingkaran, luas lingkaran pi R kuadrat, sehingga menjadi luas permukaan kerucut adalah, ini kalau kita sederhanakan, pi kali R kali kurung S tambah R. Atau kalau kita balik luas alasnya didulukan boleh. Luas kerucut sama dengan luas alas tambah luas selimut. Luas alasnya kan lingkaran pi R kuadrat ditambah luas selimutnya pi RS. Kalau disingkat rumusnya menjadi pi kali R kali kurung R tambah S. Jadi boleh ya, S tambah R atau R tambah S sama saja, boleh. Ini adalah rumus menghitung luas permukaan kerucut.
kerucut. Kan ada hal yang penting lagi tentang kerucut. Ini adalah hubungan antara R jari-jari, S garis pelukis atau apotema dengan T atau tinggi kerucut. Perhatikan ini ya. Nah, ini S garis pelukis, ini T tinggi kerucut, dan ini adalah R jari-jari. Ini kalau kita hubungkan S ini kan segitiga siku ya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kadang-kadang di soal itu S-nya tidak diketahui ya, atau T-nya tidak diketahui. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, hubungannya kalau kita mencari S kuadrat itu, S ini kan sisi miring, ini sisi yang paling besar atau panjang, itu T dan R-nya ditambah. Dengan ini S paling panjang. Jadi berarti kalau mencarinya ditambah, S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat, atau jari-jari kuadrat tambah tinggi kuadrat. Kalau kita mencari salah satu R atau T, kita kurangi, ini kan paling besar, di sisi miring kan besar. Berarti kalau mencari R kuadrat itu sama dengan sisi S kuadrat dikurangi T kuadrat. Begitu pula dengan T, ini juga T kuadrat sama dengan S kuadrat, ini dikurangi ya, S kuadrat bukan ditambah, ini dikurangi R kuadrat. Nah, ini kalau kita buat akar, berarti S sama dengan ini akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Nah, ini R, nah ini akar dari S kuadrat kurangi T kuadrat. T sama dengan akar dari S kuadrat kurangi R kuadrat. Nah, ini rumus Pitagoras ya. Ini kan S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Pi, ingat 22/7 untuk jari-jari atau kelipatan. Untuk jari-jari yang kelipatan 7. Kalau tidak kelipatan 7 kita gunakan pi yang 3,14. Nah, ini penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan kerucut. Ini ada contoh soal. Suatu kerucut memiliki jari-jari sepanjang 14 cm dan panjang garis pelukis 25 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Kalau digambarkan ini kerucut, ini jari-jarinya 14 cm, panjang garis pelukisnya 25 cm. Diketahui ya, R-nya 14 cm dan S garis pelukis itu 25 cm. Maka luas kerucut adalah pi kali R kali kurung R tambah S. Pi-nya 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Ini 14 kan kelipatan 7, kita gunakan pi-nya 22/7 kali R kali 14 kali kurung R yang 14 tambah S-nya 25. Ini 22/7, 14 bagi 7 kan 2. Jadi 22 kali 2. Kemudian kali yang dikurung ini ditambahkan dulu, 14 tambah 25 itu 39. Jadi 22 kali 2 44 kali 39 adalah 1716 cm persegi. Soal berikutnya, sebuah kerucut berdiameter 10 cm memiliki tinggi 12 cm. Tentukan A. panjang garis pelukis atau S, B. luas selimut kerucut, C. luas permukaan kerucut. Jadi ada 3 pertanyaan ini ya, mencari garis pelukis atau S, mencari luas selimut, dan mencari luas permukaan kerucut. Jawabnya adalah, ini diketahui diameternya 10 cm, maka jari-jari itu separuh dari diameter, jadi 5 cm. Tinggi kerucut 12 cm, T 12 cm. Nah, ditanya A. panjang garis pelukis atau S, B. luas selimut kerucut, C. luas permukaan kerucut. Kita cari yang A dulu, yaitu garis pelukis. Garis pelukis adalah S ya. Kita gunakan rumus Pitagoras. S itu sisi miring, sisi yang terbesar, berarti ditambah ya R dengan T-nya. Jadi sama dengan S sama dengan akar dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kemudian jari-jarinya kan 5, berarti menjadi akar dari 5 kuadrat tambah tingginya 12 dikuadratkan dia. 5 kuadrat adalah 25, 12 kuadrat itu 144. Ini kita jumlahkan 169. Jadi S adalah akar dari 169, yaitu 13 cm.
Jadi garis pelukisnya adalah 13 cm. Kemudian yang B kita cari luas selimut. Rumusnya adalah pi kali R kali S. Karena jari-jarinya 5 bukan lipatan 7, kita gunakan pi 3,14. Jadi 3,14 kali 5 kali S nya tadi 13. Kita kalikan, hasilnya adalah 204,1 cm persegi. Ini adalah luas selimut kerucut. Yang C, luas permukaan kerucut. Itu kan luas alas ditambah luas selimut. Luas selimutnya tadi sudah dicari ya, berarti tinggal mencari luas alas. Alasnya bukan lingkaran, jadi luasnya adalah pi kali R kuadrat. Berarti pi nya 3,14, R nya 5, jadi kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 78,5. Luas selimutnya tadi sudah dihitung ya, 204,1. Ini kita jumlahkan, hasilnya 282,6 cm persegi. Nah, ini salah satu contoh tadi hubungan SR dengan T. Ini S nya tidak diketahui, maka kita gunakan rumus Pythagoras. Yang terakhir kita akan mencari luas permukaan bola. Perhatikan, ini ada sebuah percobaan untuk menentukan ketemunya luas permukaan bola. Ini ada kulit jeruk, ini kan 2 jeruk, kulit jeruk dikupas ya, kulitnya dikupas. Kulit jeruk kan berbentuk bola. Kulit jeruk dikupas dan ditempelkan di lingkaran yang diameternya sama dengan diameter belahan. Jadi ini dibelah, kemudian dihitung diameternya, kemudian dibuat lingkaran yang berdiameter sama dengan diameter belahan jeruk ya. Nah, ini kemudian kulitnya itu ditempel nih. Ternyata nah kulitnya ini ditempel memenuhi 4 lingkaran. Nah, sehingga diketahui bahwa luas bola itu sama dengan luas 4 kali lingkaran. Ingat, luas lingkaran kan pi R kuadrat, jadi luas bola adalah 4 pi R kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut. Ini ada sebuah gambar bola dengan jari-jari 7 cm. Maka kalau kita disuruh mencari luas permukaan bola, rumusnya tadi luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat sama dengan 4 kali, karena ini jari-jarinya 7 itu kelipatan 7, kita gunakan pi 22/7 ya, pi kali R kali 7 kali 7. 7 dengan 7 habis, 7 bagi 7 habis ya, tinggal 4 kali 22 kali 7, hasilnya adalah 616 cm persegi. Berikut ini contoh soal permasalahan sehari-hari yang terkait dengan luas permukaan bola. Sebuah pabrik bola ingin memproduksi 10.000 buah bola dengan diameter 20 cm. Tentukan luas bahan plastik yang dibutuhkan. Nah, penyesalannya adalah diketahui diameternya itu 20 cm, maka jari-jarinya adalah separuh atau setengah dari diameter, berarti 10 cm. Bola yang ini diproduksi adalah 10.000 buah. Ditanyakan luas bahan plastik untuk membuat bola. Jawabnya adalah luas 10.000 bola sama dengan, nah kita cari satu bola, rumus mencari luas permukaan bola kan 4 pi R kuadrat. Kalau 10.000 bola ya tinggal mengalihkan 10.000, ini kurang 0 ya, 10.000 kali 4 pi R kuadrat. 10.000 kali 4 kali, karena R nya bukan kelipatan 7, kita gunakan pi nya 3,14 kali 10 kuadrat. Jadi ini kita hitung, ketemu hasilnya adalah sekian ya, berapa ini, 12.560.000 cm persegi. Kalau kita jadikan meter persegi, cm persegi ke meter persegi dibagi 10.000 menjadi 1.256 meter persegi. Jadi luas bahan plastik yang dibutuhkan adalah 1.256 meter persegi. Catch 'em all.